Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar tentang analisis fitokimia. Untuk subtemanya yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai screening fitokimia dan analisis kuantitatif dari kandungan senyawa-senyawa yang ada di bahan alam. Oke, untuk gambaran sedikit, yang pertama, misalkan teman-teman pernah merebus, misalkan ya teman-teman merebus suatu bahan itu, misalkan merebus teh, kemudian teman-teman saring dan dimasukkan ke dalam gelas gitu. Yang pertama teh, terus teman-teman selesai ganti lagi, ganti sampel. Sekarang teman-teman rebus sejam ya. Oke. Terus teman-teman lakukan yang sama. Sekarang rebus daun lain, atau contohnya bunga telang dan lain-lain ya. Lain-lain. Nah, kira-kira dari sini teman-teman bisa bedakan tidak rebusan yang isinya daun teh, ya, wedang teh dengan wedang secang atau wedang yang lain gitu. Kalau dari sini bisa, kalau kita tahu bahwa kita hanya merebus beberapa beberapa bahan, maka kita sudah bisa bedakan teh itu antara coklat kecoklatan ya, coklat bening atau pekat itu, atau kemerahan tergantung tehnya. Kalau teh hijau nanti di sini hijau dan sebagainya gitu ya, tergantung teh yang kita pakai. Secang kemerahan ya. Nah, yang lain juga eh, memberikan warna yang berbeda. Nah, inilah gambaran mengenai analisis kualitatif, bahwa kita ingin mengetahui secara deskriptif sebetulnya apa sih yang sedang kita cari. Tuh, di dalam tanaman itu ada kandungan yang seperti apa, kandungan yang isinya apa saja. Oke, maka dari itu kita belajar mengenai eh, analisis kualitatif ya. Screening fitokimia itu nanti adalah bagian dari analisis kualitatif, kemudian analisis kuantitatif. Oke, kuantitatif itu maksudnya gimana? Nanti kita bahas setelah ini. Oke, jadi yang pertama, secara gambaran umum saja, bahwa ketika kita melakukan suatu pengembangan bahan alam, dimulai dari input sampai output, ya, dimulai dari kita menemukan bahan uji, mengeksplorasi, mengetahui bahannya benar atau tidak, hingga kita mendapatkan hasil yang kita dapatkan. Oke, maka di antara serangkaian proses dari mulai pencarian bahan hingga mendapatkan hasil, maka eh, teman-teman sudah belajar harusnya yang ekstraksi ya, ekstrak dan sebagainya. Maka kita harus melakukan deteksi di antara proses tersebut, deteksi dan identifikasi. Itu, ya, teman-teman mendapatkan ekstrak A, maka teman-teman harapannya bisa melakukan deteksi dan identifikasi di dalam ekstrak teman-teman itu sebetulnya mengandung senyawa apa saja. Gambarannya seperti ini ya. Kalau tanpa saya katakan, kita kita nggak cerita, kita nggak ngobrol, teman-teman pasti tahu ini mahasiswa mana gitu ya. Cuma mungkin teman-teman harus tanyakan lagi, oh ini benar nggak, apa jangan-jangan cuma bajunya saja gitu ya. Tapi secara umum teman-teman tahu bahwa ini adalah mahasiswa Unsur ya, di fakultas mana, terus kemudian benar enggak, nah, nanti perlu ditanyakan lebih lanjut. Kemudian kalau yang gambar yang bawah, kira-kira teman-teman tahu nggak ini mahasiswa dari mana? Jelas kita kurang tahu ya. Teman-teman pasti, oh ini dari mana ini? Kalau dari eh, seragamnya kita mungkin belum hafal, makanya kita tanya-tanya gitu ya, nambah dari mana gitu. Seperti itu. Nah, inilah konsep dari analisis. Jadi ada dua macam
hal yang bisa kita lakukan, eh, dan hal itu mendasari apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang pertama adalah ketika suatu senyawa atau sampel yang kita pegang itu sudah kita ketahui isinya, maka kita tinggal lakukan verifikasi, ya, yang ini. Mas bener nggak anak unsur? Rektornya siapa? Dosennya siapa gitu. Nah, ini yang sudah diketahui. Nah, problemnya adalah ketika teman-teman belum mengetahui isi dari sampel teman-teman sekalian. Ya, ketika teman-teman belum mengetahui isinya apa, maka memerlukan proses yang lebih panjang daripada yang sudah diketahui karena teman-teman harus mencari gitu ya. Dan sedangkan komposisi senyawa dalam tumbuhan itu sangatlah banyak, sangatlah kompleks gitu ya, tidak hanya senyawa tunggal. Beda dengan formulasi obat, contohnya paracetamol yang mungkin di dalamnya ada zat pengikat, zat pengisi, zat aktif paracetamol dan sebagainya, mungkin isinya ada 5 sampai 10. Nah, dalam bahan alam itu sangat banyak sekali. Ini sangat banyak sekali. Dan yang tercantum di sini mungkin belum semua yang ada di dalam satu ekstrak yang nanti teman-teman dapatkan. Gambarnya adalah ketika teman-teman tadi lihat ini siapa, dari mana, maka sekarang ketika berhadapan dengan bahan alam, maka teman-teman akan melihat seperti ini. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Yang di belakang siapa. Jadi banyak sekali isinya. Tuh, banyak sekali eh, komponen dari ekstrak bahan alam. Oleh karena itu, teman-teman harus lakukan yang namanya analisis. Nah, karena itu sebetulnya kita kan menganalisis bisa satu-satu, tapi eh, takes time, ya, jadi buang-buang waktu dan sangat kalau kalau kita asal trial and error, ya ini kira-kira apa, ini kira-kira apa, itu akan memakan banyak waktu gitu ya. Oleh karena itu kita lakukan suatu yang mudah untuk dilakukan, metode yang cepat dan mudah dan sederhana. Maka kita lakukan screening, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya ya screening, sama ya ini. Kita lakukan screening yaitu dengan cara melakukan analisis kualitatif dari sampel kita. Tuh, maksudnya apa sih screening gitu? Kalau teman-teman Kalau teman-teman tahu makna dari kata screening, itu kan kita bisa lihat tadi ya, dari sekian orang ini, kita bisa bedakan setiap orang berdasarkan apanya. Jaketnya ya, misal ini mahasiswa mana, ini dari mana, yang ini dari mana, dari jaket alma maternya. Sama ketika kita lakukan screening. Nah, screening itu di dalam banyak, dalam suatu ekstrak itu kan isinya ada banyak senyawa, tetapi senyawa-senyawa tersebut itu kan memiliki ciri khas. Walaupun tidak semua, tapi kan kita sudah bisa mengelompokkan senyawa-senyawa tersebut ke dalam beberapa kelompok. Itu. Nah, nanti kan kita bahas di yang screening fitokimia ini. Ya, seperti alkaloid, flavonoid, dan sebagainya itu ada di sini. Kita lihat, kita kenali eh, dari permukaannya. Lalu kemudian, ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini big picture-nya, jadi identifikasi pendahuluan itu yang tadi. Maka yang pertama kita akan membahas mengenai screening fitokimia ini nanti. Selanjutnya kita lakukan eh, pembahasan mengenai analisis kuantitatif, yaitu hubungannya dengan analisis kandungan kimia atau senyawa dari ekstrak atau sampel yang ada dalam yang kita punya. Metodenya, kalau yang screening fotokimia nanti seperti reaksi warna, pengendapan, dan lain-lain. Lalu kemudian analisis kuantitatif ini nanti kita seringkali, sebetulnya bisa banyak ya. Cuma karena kompleksitas sampel bahan alam, biasanya kita lebih familiar menggunakan KLT. Apa itu KLT? Nanti kita bahas. Lalu kemudian ada lain-lain juga, cuma tidak umum dilakukan. Mungkin kalau yang sudah advance, tapi yang teman-teman nanti masih sederhana, kita pakainya itu yang KLT. Atau di sini kromatografi lapis tipis. Oke, itu pendahuluan.
ya. Oke, ini masuk di screening fitokimia. Oke, baik, untuk video tentang screening fitokimia kita lanjutkan di video yang kedua.